Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni penerapan GUI Java pada aplikasi sederhana, dan kami memilih pada sistem pemesanan tiket. Presentasi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yakni dosen pengampu Bapak Bonda Sisepa Putra MKOM. Bisa di next. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alina Rusdahriyadi dengan NIM 220512140003 dan rekan-rekan saya. Saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 220512141012 dan yang selanjutnya rekan saya. Saya Bella Putra Oktaviana dengan NIM 220512140024 dan rekan saya. Saya Emmanuel Smetanoya dengan NIM 220512140028. Saya Muhammad Adi Wijaya dengan NIM 220412140034. Yang pertama yakni membahas pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital yang berkembang pesat, kami memperkenalkan aplikasi inovatif yakni TixEasy yang bertujuan untuk menyederhanakan pembelian tiket event. Aplikasi ini dirancang menggunakan IntelliJ IDEA untuk kehandalan dan keamanan. TixEasy sendiri memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis acara seperti konser, teater, olahraga, dan seminar, mengubah proses pembelian tiket yang sebelumnya rumit menjadi pengalaman yang cepat dan ramah pengguna. Dengan TixEasy, kami ingin meningkatkan aksesibilitas terhadap hiburan dan acara yang beragam, menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yakni yang pertama meningkatkan aksesibilitas terhadap event, yang kedua menyederhanakan proses pembelian tiket, yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pengguna, dan yang keempat memanfaatkan teknologi terkini. Manfaat dari aplikasi ini sendiri yakni yang pertama meningkatkan kemudahan akses, kemudahan transaksi, serta kemudahan manajemen tiket. Lalu yang kedua ada aplikasi TixEasy menawarkan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang ramah pengguna dan mudah dipahami. Selanjutnya pembelian tiket yang lebih mudah, dan yang terakhir pertumbuhan industri event. Pada bab 2 bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada pengertian dari Java. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, berbasis kelas, dan dikompilasi. Bahasa pemrograman Java dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi seperti aplikasi desktop, web, mobile, dan lainnya. Bahasa pemrograman Java memiliki beberapa kelebihan seperti portabilitas, multithreading, keamanan, dinamis, dan sederhana. Namun, bahasa pemrograman Java juga memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan memori yang besar, mudah dekompilasi, dan memiliki GUI yang kurang menarik. Selanjutnya yaitu IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA adalah salah satu Integrated Development Environment atau IDE yang populer untuk pengembangan Java. IDE adalah perangkat lunak yang menyediakan lingkungan terpadu untuk menulis, mengedit, mengkompilasi, menjalankan, dan menguji kode. IntelliJ IDEA menawarkan fitur-fitur seperti penyerotan sintaksis, pelengkapan kode otomatis, refaktor kode, debugging, integrasi dengan alat-alat lain seperti Git, Maven, Gradle, dan lainnya. Dengan menggunakan IntelliJ IDEA, pengembang Java dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka dalam mengembangkan aplikasi.
Selanjutnya yaitu Swing Library. Swing Library adalah salah satu pustaka atau library yang tersedia dalam Java untuk membuat komponen GUI atau Graphical User Interface. Swing menyediakan kelas-kelas untuk membuat jendela, panel, label, tombol, kotak, kotak teks, kotak centang, daftar, tabel, menu, dan komponen-komponen lain yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Swing merupakan bagian dari Java Foundation Class atau JFC yang merupakan API, Application Programming Interface untuk pemrograman Java GUI. Lalu, pengimplementasian dalam aplikasi sistem tiket yaitu membuat antarmuka pengguna grafis atau GUI yang interaktif dan user-friendly. Yang kedua, membuat koneksi database yang aman dan efisien dengan menggunakan JDBC, yaitu Java Database Connectivity. Yang ketiga, membuat logika bisnis yang kompleks dan validasi data dengan menggunakan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek seperti kelas, objek, metode, atribut, warisan, polimorfisme, abstraksi, dan enkapsulasi. Yang keempat, membuat aplikasi yang multi-threading dan dinamis dengan menggunakan thread dan refleksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai bab 3 tentang implementasi. Pada tahapan ini merupakan tahapan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, kami akan melakukan analisis dengan rinci terkait fungsionalitas utama yang dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi pemesanan tiket event. Terdapat fungsionalitas utama. Dalam fungsionalitas utama ini terdapat berbagai macam fitur. Yang pertama, pendaftaran pengguna sebagai pengunjung. Proses pendaftaran pengguna melibatkan pengisian username pengguna baru. Yang kedua, setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan memiliki akun yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi pada kunjungan berikutnya. Yang kedua, pendaftaran pengguna sebagai admin. Proses pendaftaran admin harus melibatkan pengisian username admin baru. Pendaftaran admin biasanya akan diverifikasi oleh sistem atau administrator aplikasi sebelum akun admin diaktifkan. Yang ketiga, login sebagai pengunjung maupun admin. Setelah pengunjung maupun admin sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, pengunjung ataupun admin bisa login dengan cara memasukkan username. Selanjutnya, lihat daftar event sebagai pengunjung. Mengakses beranda atau halaman utama aplikasi yang menampilkan daftar event yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Lihat informasi tentang setiap event termasuk nama, tanggal pelaksanaan, lokasi, dan kuota tiket. Yang kelima, lihat daftar event sebagai admin. Melihat daftar lengkap event yang terdaftar dalam aplikasi dan mengurutkan mencari event berdasarkan kriteria tertentu seperti tanggal pelaksanaan event atau status event. Dan yang keenam, pesan tiket event sebagai pengunjung. Pengunjung harus memiliki kemampuan untuk memilih event yang mereka minati dan memesan tiket untuk event tersebut. Proses pemesanan harus mencakup pemilihan event yang ingin dipilih dan jumlah tiket yang diinginkan. Yang ketujuh, pembatalan tiket sebagai pengunjung. Fitur ini memungkinkan pengunjung untuk membatalkan pemesanan tiket jika terjadi perubahan rencana atau keadaan darurat. Sistem harus mengelola proses pembatalan tiket tersebut. Dan yang terakhir, menambah, mengedit, dan menghapus event sebagai admin. Admin event harus dapat menambahkan event baru ke dalam sistem, mengedit detail event yang sudah ada, misalnya mengubah tanggal atau kuota tiket, dan menghapus event yang tidak relevan atau sudah berlalu. Selanjutnya, analisis kebutuhan antarmuka pengguna UI. Yang pertama, desain UI yang intuitif dan responsif. Desain UI yang intuitif akan memberikan pengalaman pengguna yang mudah dipahami. Pengguna dapat cepat memahami cara menggunakan aplikasi tanpa perlu membaca petunjuk panjang. Antarmuka didesain dengan logika yang mudah dipahami oleh pengguna sehingga mereka dapat dengan lancar menavigasi dan menggunakan berbagai fitur aplikasi. Yang kedua, pengguna elemen
GUI atau Graphical User Interface. Elemen GUI seperti tombol dan label harus digunakan secara efektif dalam aplikasi. Tombol navigasi dirancang dengan jelas sehingga bagi pengguna tahu bagaimana berpindah antara halaman atau menu, misalnya tombol cari event, pesan tiket, atau batal tiket. Yang ketiga, integrasi warna dan tata letak yang menarik. Dalam aplikasi ini dengan warna domain biru dan putih, pemilihan warna mempertimbangkan identitas merek atau tema aplikasi. Warna putih dapat digunakan untuk menunjukkan tombol interaktif atau elemen yang penting, sementara warna biru digunakan untuk latar belakang untuk menciptakan kontras yang baik. Selanjutnya, pembahasan logo aplikasi pemesanan tiket event atau TICS. Logo TICS adalah elemen yang sangat penting dalam menciptakan identitas merek aplikasi pemesanan tiket event kami. Logo ini mencerminkan beberapa karakteristik yang diinginkan, termasuk kepercayaan, keceriaan, dan kesederhanaan, dan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan brand recognition, serta membantu pengguna mengidentifikasi aplikasi dengan merek TICS. Desain antarmuka pengguna UI kami juga terinspirasi oleh warna-warna dalam logo, yaitu biru, kuning, dan putih, untuk menciptakan tampilan yang kohesif dan menarik, menciptakan kesan positif, dan mengundang pengguna untuk menjelajahi aplikasi pemesanan tiket event ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bab selanjutnya yaitu pengujian fungsionalitas aplikasi. Dalam pengujian ini terdapat uji login admin, uji tampilan daftar event, uji tambah event, uji edit dan hapus event, uji navigasi, dan keamanan. Pada uji login admin, mengujikan kemampuan sistem untuk mengotentikasi dan memberikan akses kepada admin yang sah. Lalu juga memastikan bahwa hanya admin yang memiliki hak akses yang dapat masuk ke panel admin. Lalu pada uji tampilan daftar event, memverifikasi apakah daftar event ditampilkan dengan benar, termasuk informasi seperti nama, tanggal, tempat, dan kuota tiket. Dan meyakinkan bahwa tampilan responsif dan mudah dimengerti. Lalu uji tambah event, menguji kemampuan sistem untuk menerima input admin saat menambahkan event baru, dan memeriksa validasi input dan memastikan event baru ditambahkan dengan benar ke dalam daftar. Yang selanjutnya yaitu uji edit dan hapus event, menguji fungsionalitas pengeditan dan penghapusan event yang sudah ada, serta memastikan perubahan informasi event tercermin dengan benar dalam daftar. Yang selanjutnya yaitu uji navigasi dan keamanan. Pada uji navigasi dan keamanan, yaitu memastikan menu navigasi bekerja dengan baik dan admin dapat beralih antar halaman dengan lancar, serta menguji lapisan keamanan untuk memastikan banyak admin yang terautentikasi yang dapat mengakses panel ini. Next, terdapat uji antarmuka interaktif yang menguji responsivitas antarmuka pengguna terhadap interaksi admin, seperti mengklik tombol atau mengisi formulir, serta juga memastikan tidak ada penundaan atau kesalahan yang tidak diinginkan. Lalu yang selanjutnya yaitu pengujian integrasi, yaitu menguji integrasi antar panel admin dan sistem manajemen event secara menyeluruh, dengan memastikan bahwa setiap fungsi terintegrasi dengan baik dalam aplikasi. Yang selanjutnya yaitu uji tambah event, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menjalankan serangkaian skenario uji yang mencakup berbagai situasi, seperti mengelola event dengan kuota tiket penuh atau kosong, dan memastikan bahwa aplikasi dapat mengatasi berbagai kasus pengguna dengan baik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu fitur-fitur dan tampilan pada saat GUI dijalankan. Ini adalah source code-nya mencapai 752 line. Terus selanjutnya mungkin di-run ya. Nah, ini adalah sistem pemesanan tiket berbasis GUI yang menyajikan beberapa fitur utama untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan intuitif, seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya.
Nah, pada menu ini itu terdapat pilihan untuk login sebagai pengunjung atau admin. Jadi misalnya jika kita masuk sebagai admin, akan ada pilihan yaitu login admin atau buat akun baru. Nah, sistem ini tuh memungkinkan pengguna untuk memilih opsi ingin membuat akun atau login. Nah, pada saat di halaman ini akan meminta username, misalkan setelah berhasil, sistem akan mengidentifikasi identitas admin dan mengarahkan ke panel manajemen event selanjutnya. Nah, di dalam panel manajemen event ini terdapat lihat daftar event, tambah event. Jika pada panel daftar event, nah ini dapat dilimpahkan di dalam database seperti nama, terus tanggal, tempat, dan juga kuota tiket. Nah, sebagai admin, dapat membuat event baru. Misalnya nih, wayang. Nah, ini akan meminta untuk menambahkan nama, tanggal pelaksanaan, dan juga tempat pelaksanaan, dan juga kuota tiket. Nah, ini event wayang berhasil ditambahkan. Nah, sistem ini kayak memvalidasi input dan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan itu telah dimasukkan. Nah, ini untuk menu edit event, ini akan ada muncul event yang tadi telah kita tambahkan, yaitu wayang kan, dan event-event yang sebelumnya udah ada. Jadi misalnya kita edit ya, sama kurang lebih yang diedit sesuai yang kita tambahkan sebelumnya, yaitu nama, event baru, dan lain-lain lah. Terus selanjutnya hapus event. Nah, ini nama event yang akan dihapus. Misalnya tadi kan kita telah menambahkan wayang, terus kita mau menghapus, jadi tinggal inputkan saja namanya. Event wayang berhasil dihapus. Nah, untuk yang di atas ini, itu namanya panel navigasi. Juga ini sudah didesain dengan responsif, jadi menyesuaikan bentuk dari ukuran layar yang diinginkan. Oke, mungkin kita beralih ke pengguna. Jika memilih untuk login sebagai pengunjung, nah ini juga akan ada pilihan seperti login atau buat akun pengunjung. Misalnya kita login, 1, 2, 3. Nah, akan muncul login berhasil sebagai pengunjung. Nah, pada menu login ini, pada menu pengunjung ini ada beberapa pilihan, itu pesan tiket, batal tiket, dan lihat daftar event. Untuk lihat daftar eventnya sama seperti pada saat admin tadi. Terus untuk pesan tiket, ini pengunjung dapat memilih pesan tiket apa aja, yaitu konser musik, dan lain-lain. Jadi misal kita memilih 1, terus masukkan jumlah tiket. Tiketnya ini ada kuotanya 50. Misal kita pesan 20 tiket. Nah, tiket berhasil dipesan sebanyak 20. Nah, jika pengunjung ingin memesan lagi, ini otomatis terupdate menjadi 30. Kan tadi 50 dikurangi 20 yang telah dipesan, jadinya totalnya 30 yang tersisa. Nah, mungkin ini untuk batal event. Yang telah kita pilih kan pameran seni, kita batalkan. Akan muncul seperti ini. Dan tiket berhasil dibatalkan. Nah, ini kan juga ini termasuk visualisasi event. Jadi, memberikan pesan-pesan yang telah diminta. Yaitu misalnya kita tadi batal, terus nah, ya seperti ini. Ada panel kesalahan juga. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada arsitektur dan implementasi, yaitu kelas event mempresentasikan informasi tentang suatu event seperti nama, tanggal, tempat, dan kuota tiket, seperti yang tadi telah dijelaskan pada sebelumnya. Yaitu kelas ini memiliki metode untuk mengelola informasi event.
Untuk kelas tiket sendiri itu digunakan untuk mempresentasikan tiket yang dipesan oleh pengunjung dengan informasi seperti nama event dan jumlah tiket. Next. Nah, ini juga ada kelas tiket booking system GUI, yaitu ada variabel kelas, yaitu event, terus book ticket list, terus ada metode utama, main and create and show GUI, terus ada metode login and panel, yaitu login pengunjung, login admin, seperti yang tadi ditampilkan. Juga ada buat akun pengunjung, buat akun admin. Selanjutnya juga ada metode panel admin dan pengunjung. Juga ada metode pemesanan tiket, metode operasi pada event, metode bantuan. Terus untuk implementasi penerapannya ini kan menggunakan Java Swing ya. Jadi memanfaatkan JFrame, JPanel, JButton, and elemen-elemen Swing lainnya. Terus list dan OOP yaitu menggunakan list untuk menyimpan data event dan tiket, dan menggunakan konsep OOP untuk memodelkan event dan tiket sebagai objek. Terus ada user input handling yaitu menggunakan JOption panel untuk mendapatkan input dari pengguna, menangani input dan memberikan respon sesuai. Selanjutnya juga ada desain antarmuka, yaitu menggunakan layout dan warna untuk menciptakan antarmuka yang user-friendly, seperti yang ditampilkan sebelumnya, yaitu menggunakan dominasi warna biru dengan logo warna kuning dan juga tulisan warna putih, gitu. Sehingga dapat memberikan visualisasi yang jelas terhadap operasi yang dapat dilakukan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan dan keunggulan arsitektur. Yang pertama yaitu arsitektur Java memungkinkan aplikasi dapat dijalankan pada berbagai platform tanpa perlu modifikasi, meningkatkan portabilitas. Yang kedua yaitu Java Swing, menyediakan elemen antarmuka yang dapat diinteraksikan dengan pengguna dan responsif terhadap input. Dan OOP memungkinkan pemisahan yang jelas antara logika bisnis, kelas event dan tiket, dan antarmuka pengguna, seperti tiket booking sistem GUI, dan memfasilitasi pemeliharaan dan pengembangan. Next. Lalu yang keempat yaitu penggunaan array list untuk menyimpan data, memberikan keleluasaan dalam manajemen dan akses data, serta mendukung operasi pencarian dan pengelolaan. Yang selanjutnya yaitu memastikan bahwa aplikasi berfungsi seperti yang diinginkan oleh pengguna dan sesuai dengan spesifikasi. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu melalui penerapan antarmuka pengguna grafis GUI dengan bahasa pemrograman Java dan menggunakan lingkungan pengembangan IntelliJ IDE, proyek ini memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan sistem pemesanan tiket. Hal ini dilakukan dengan menyediakan antarmuka yang lebih interaktif, intuitif, dan mudah digunakan, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket dengan lebih lancar dan efisien. Selain itu, proyek ini juga berfokus pada peningkatan efisiensi operasi administratif terkait seperti manajemen data acara, pemrosesan pembayaran, dan pelaporan dengan tujuan untuk mengoptimalkan proses administratif yang ada dalam sistem pemesanan tiket tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.